Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nada NU. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya Nada NU akan bercerita tentang Keong Mas. Di cerita ini diceritakan tentang sebuah raja yang memiliki dua putri. Salah satu putri dilamar oleh pangeran, putri yang satunya cemburu, iri. Habis itu yang satunya yang iri dengki tadi bilang ke nenek tua ini buat nyihir yang dilamar sama pangeran tadi biar jadi keong, biar jadi yang menjijikan gitu lah. Oke, so kita mulai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia mempunyai dua orang putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Candrakirana ceritanya mau dilamar sama Raden Inu. Karena pertunangan itu membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan iri kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana. Dewi Galuh iri sama Candrakirana karena dilamar sama pangeran dan Inu Kertapati. Jadi iri deh. Suatu hari secara diam-diam putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan, dan pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengantin Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Dewi Galuh meminta ke penyihirnya buat nyihir Candrakirana biar jadi sesuatu yang menjijikan gitu, biar Raden Inu nggak mau sama Candrakirana. Namun penyihir tidak dapat masuk istana karena menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Dewi Galuh menfitnah Candrakirana biar diusir dari kerajaan. Candrakirana sedih gitu keluar sama kerajaan. Candrakirana sangat sedih mendapat fitnah tersebut, apalagi berasal dari saudaranya sendiri. Ia kemudian menuju sungai dan duduk termenung. Saat itu tiba-tiba muncul di hadapannya seorang nenek-nenek tua yang merupakan penyihir jahat. Itu tadi penyihir yang disuruh sama siapa tadi? Dewi Galuh disuruh itu. Candrakirana sangat ketakutan, apalagi ketika penyihir itu menyihir Candrakirana menjadi keong mas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang.
jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Habis dikutuk jadi keong emas, dibuang ke sungai. Sementara itu, di kerajaan Dewi Galuh menemui ayahnya. Ia menfitnah kembali Candrakirana. Ia mengatakan kalau sebenarnya Candrakirana tidak menyetujui pertunangan, maka ia kabur dari istana dan membujuk sang raja untuk menikahkan dirinya dengan Raden Inu Kertapati. Dibilangnya pergi, padahal diusir. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, dapat keong emas yang putri Candrakirana tadi dibawa pulang. Si nenek langsung membawanya pulang dan disimpan keong emas di tempatnya. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satupun ikan yang ia dapatkan karena sudah terlalu lama tidak mendapatkan hasil. Ia pun segera memutuskan untuk pulang. Kasihan neneknya, tadi udah lama nunggunya tapi nggak dapat ikan sama sekali. Dapatnya cuma kerikil, batu gitu. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Setiap hari kejadian serupa itu terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Candrakirana berubah jadi manusia lagi, terus mantu neneknya. Tapi setelah neneknya pulang, berubah lagi jadi keong emas. Sementara Pangeran Raden terus mencari putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun, kabar dari Candrakirana pun tidak ia dapatkan. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Candrakirana. Udah janji kalau belum ketemu sama Candrakirana nggak mau pulang, harus ketemu dulu. Penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Candrakirana. Ia pun menyamar jadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya, padahal petunjuk jalan tersebut salah. Ditunjukin sama Raden Inu jalan yang salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan kakek memukul gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan ke tempatnya Candrakirana. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa di depan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Tetapi ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Candrakirana.
ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Chandra Kirana ke kerajaan. Chandra Kirana udah ketemu, dibawa ke kerajaan. Ceritanya sudah selesai, teman-teman. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Keong Mas, dongeng Keong Mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan sesuatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Ceritanya kan sudah selesai ya teman-teman. Kapan-kapan cerita lagi ya. Ini udah malam karena ini bikin kontennya malam. Jadi dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.